Halo semuanya, di video kali ini akan menjadi video yang sedikit berbeda dari video-video yang pernah saya upload sebelumnya. Karena di video kali ini saya tidak akan membahas seputar investasi, melainkan akan merakit sebuah PC. Nah, untuk beberapa komponennya sebenarnya sudah ada di sini. Nah, PC ini nanti saya akan gunakan untuk kebutuhan editing dari video-video yang akan saya upload. Komponennya di sini sudah ada, sudah saya siapkan. Nah, yang pertama yang paling penting ini adalah CPU atau prosesor dari AMD Ryzen 7 5700K, di mana pada prosesor ini itu sudah dilengkapi dengan integrated graphic dari AMD, yaitu Vega 8. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi untuk membeli VGA tambahan, yang seperti kita tahu itu sejak awal pandemi itu harganya sudah terlalu overpriced. Hal ini juga tentunya akan membantu teman-teman untuk menghemat budget. Selanjutnya ada SSD dari Cleve C720 M2 NVMe dengan kapasitas 512 GB. Kemudian untuk RAM-nya saya menggunakan RAM dari T-Force Dark Z Alpha, di mana ini berjalan di 3600 mHz. Satu kepingnya 8 GB, jadi 2 kali 8 GB, jadi totalnya adalah 16 GB. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan thermal paste, di mana rencananya akan saya gunakan untuk pada menempelkan prosesor dengan dari fan yang ada disertakan dari AMD. Namun setelah info yang saya baca, thermal paste ini sebenarnya sudah ada dari CPU itu sendiri. Mungkin saya akan simpan dulu bila nanti saya akan gunakan untuk mengganti thermal paste yang ada saat ini. Kemudian untuk motherboardnya, di sini saya menggunakan motherboard dari Gigabyte Aorus A520M Elite. Kemudian untuk power supply-nya saya menggunakan dari Cooler Master MWE 550 watt Bronze V2. Dan untuk casingnya, terakhir ini adalah casing dari Upcon Core C450. Nah, di mana saya memilih casing ini karena untuk airflow-nya itu cukup bagus. Kita lihat di sini, airflow-nya cukup bagus. Jadi udaranya masuk ke sini, kemudian di atasnya juga ada ini ya, ada pelindung debunya. Kemudian juga ada di sisi ini yang paling penting, yang biasa dicari oleh pengguna dari gamer itu biasanya ada ini ya, tempered glass-nya, jadi kita bisa lihat langsung komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita akan rakit komponen-komponen ini menjadi sebuah PC. Nah, pertama-tama kalian pasangkan dulu prosesor ke motherboard yang telah kalian siapkan. Kalian buka ini pengaitnya, kemudian kalian pasangkan. Nah, lihat tandanya, kemudian jika oke kalian kunci. Nah, jika sudah terpasang, kemudian kalian buka ini ya, fan. Untuk kita akan coba memasangkan fan, namun sebelum itu agar tidak nyangkut, kita akan pasang SSD dulu sebaiknya. Jadi kita siapkan obeng. Jika sudah punya obeng, nah ini ada SSD dari Cleve tadi C720, kita buka bautnya dulu. Di motherboard ini sudah ada baut yang disediakan dari Gigabyte. Kita pasangkan. Jika sudah pas soketnya, kita dorong sedikit dan tekan, kemudian kita baut. Oke, jangan terlalu kencang, yang penting udah pas ya, nggak itu ya, nggak longgar, itu udah oke. Selanjutnya kita akan pasang ini nih, kita akan pasang RAM terlebih dahulu. Nah, ini kita pasangkan 2 keping RAM. Untuk membuat dual channel, kalian pastikan dulu instruksi di motherboard. Nah, kalau di Gigabyte Aorus ini, itu untuk membuat 2 channel, kalian pasangkan di soket kedua dan juga keempat. Nah, kita pasangkan kedua, kita tekan sedikit sampai ada bunyi klik ya. Nah, kalian jangan takut salah. Jika salah itu posisinya kalian balikan saja jika tidak masuk. Jangan dipaksa ya. Nah, tekan sedikit, beri sedikit tenaga. Oke, jika sudah kalian kunci. Di sampingnya itu ada katupnya untuk dikunci. Nah, kemudian kita pasangkan yang kedua, tekan lagi sedikit. Oke, kita kunci.
Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan memasang fan CPU ke CPU-nya. Nah, ini kita lihat udah ada thermal paste-nya, jadi kita langsung aja buka baut yang ada di sekeliling dari motherboard untuk kita pasangkan fan dari CPU. Kita buka 4 sisi dari pelindung dari motherboardnya, kemudian kita posisikan dulu nih, apakah sudah pas fan-nya. Jika sudah, kita lihat paskan. Nah, ini ada sisi keempat, sisinya itu ada bautnya ya. Kalian tinggal baut saja jika sudah pas. Baut secara perlahan hingga selesai. Dan kalian jangan terlalu kencang ya bautnya, yang penting itu udah pas, karena jika kalian terlalu kencang di satu sisi, maka sisi lainnya akan terangkat. Jadi pas, pelan-pelan, kalian baut perlahan-lahan dari 4 sisi. Nah, perlahan lagi masuk, kita baut. Oke, jika dirasa sudah pas, kalian tinggal pasangkan kabelnya ke motherboard. Nah, ini ada bacanya CPU fan, jadi kalian tinggal masukkan saja pin konektornya ke motherboard. Jika sudah selesai merakit komponen-komponen penting yang ada di motherboard, selanjutnya kita ngapain? Ya, tentu saja kita akan memasukkan motherboard tersebut ke casing dari komputer yang telah kita siapkan. Nah, di sini saya akan buka dulu sisi yang ada tempered glass-nya. Nah, kita harus berhati-hati untuk memindahkannya. Kita geser perlahan, kemudian kita angkat. Oke, kita pindahkan dulu. Oke, ini adalah bagian dalam dari casing Upcon Core C450. Nah, ini ada gratis satu buah fan ya di sini. Oke, kemudian kita akan buka sisi lainnya di bagian belakangnya. Nah, kita putar aja bautnya. Oke, kalian jangan memaksa menarik ya, melainkan kalian tarik ke belakang, kemudian baru kalian tarik keluar. Nah, jika sudah, nah ini sudah ada kabel-kabel dari front panel. Nah, nanti kita akan sambungkan ke power supply dan komponen yang ada di motherboard. Pastikan kalian menyesuaikan lokasi motherboard dengan lokasi pembautan yang ada di casing. Nah, jika tidak sesuai, kalian tinggal balikan saja hingga menemukan posisi yang pas. Jika sudah, kalian tinggal lakukan proses pembautan ke semua sisi yang ada di motherboard ke casing. Pastikan jangan terlalu kencang juga ya saat melakukan proses pembautannya, karena bisa mengangkat di salah satu sisi yang lainnya. Akibatnya kita tidak dapat membaut di sisi yang lainnya. Jika sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasangkan power supply di casing bagian bawah. Nah, saya menggunakan power supply dari Cooler Master MWE 550 watt bronze V2. Nah, kita pastikan lokasi bautnya sudah sesuai dengan power supply. Ya sudah, kita gunakan baut yang telah disediakan juga oleh power supply. Akhirnya, kita sudah tiba di proses terakhir perakitan PC, yaitu proses manajemen kabel, yaitu menghubungkan front panel, motherboard, dan juga power supply ke port yang sesuai. Nah, proses ini memakan waktu yang lumayan lama, jadi saya akan berikan sedikit cuplikan.
Oke teman-teman, jadi PC-nya udah selesai dirakit nih. Selanjutnya saya akan uji coba apakah sudah berhasil. Saya coba hubungkan kabel HDMI ke monitor. Kemudian kita coba nyalakan. Oh, belum nyala ya, kita hidupkan dulu nih power supply-nya. Nah, ya sudah, kita on-kan. Nah, ini dia, sudah berhasil. Kipas dari CPU-nya menyala, kemudian lampu di motherboard menyala, bagian front panel juga ada lampunya menyala. Nah, kita lihat juga fan di bagian belakangnya juga menyala. Jadi sepertinya tidak ada kendala. Dan di monitor juga kita sudah masuk ke dalam sistem BIOS, maka sepertinya tidak ada kendala. Saya akan lanjut ke proses instalasi Windows 11 ataupun 11. Saya sudah siapkan flashdisk 8GB yang sudah diinstal Windows 11. Nah, kita setting dulu boardnya ke posisi pertama. Jika sudah, kita exit dan kita akan masuk ke proses instalasi Windows-nya. Nah, sebenarnya proses perakitan PC-nya sudah selesai. Dan ini adalah bonus untuk proses instalasi Windows 11. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Dah.